Ibu-ibu yang semoga rahmati dan Allah berkahi. Insya Allah kita akan membahas tentang anak, Bu. Karena inilah problematika yang hari ini menimpa bagi orang tua. Kita harusnya tahu, Bu, Allah Subhanahu wa taala itu mensifati anak itu dengan 4 sifat, Bu. Yang pertama, Bu, bisa jadi anakku dan anakmu itu ada yang menjadi perhiasan, Bu. Ada anak kita yang menjadi perhiasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga setelah surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-19, Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas arusnya, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dan aku jadikan anak-anak wanita itu menjadi perhiasan bagimu, wahai manusia. Maka hari ini, Bu, kita melihat begitu banyak orang tua, seorang ibu itu membanggakan anaknya. Gak apa-apa hidung saya pesek, yang penting anak saya mancung. Gak apa-apa kulit saya hitam, Ustadz, yang penting anak saya putih. Gak apa-apa, saya cuma lulusan SD, Ustadz, anak saya S1. Loh, mohon maaf, Bu, terkadang orang tua seorang ibu itu rela merendahkan dirinya. Gak apa-apa rambut saya keriting, Ustadz, yang penting anak saya rambutnya lurus. Nah, fitrah itu sesuatu yang biasa. Kalau ada ibu-ibu, temannya ibu-ibu, apa ini sih? Dia itu kalau sama anaknya itu selalu disanjung-sanjung. Itu biasa, Bu. Karena Allah itu mensifatin anak ada yang menjadi perhiasan. Ya, ada pun yang kedua, Bu, ada anak yang disifati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi musuh, Bu. Ya. Alhamdulillah, dan semoga tidak terjadi pada kita. Dalam Quran surat At-Taghabun, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna azwajakum wa auladakum aduwwalakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anakmu, sesungguhnya istrimu itu bisa menjadi musuh dalam kehidupanmu. Berapa banyak kita lihat, Bu, di Jakarta, di Bogor, dan di Bekasi, anak itu rela membunuh bapaknya karena tidak dibelikan HP. Berapa banyak orang tua, seorang ibu dijadikan dalam tanda kutip budak oleh anaknya gara-gara tidak bisa membelikan motor. Loh, hari ini Ibu ngeri. Makanya kita berharap jangan sampai anakku dan anakmu menjadi musuh. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul bagaimana kita belajar, bagaimana kita mendidik. Salah satunya hari ini ketika Pak Sopendi mengadakan acara di Rainbow Kids-nya dan Rumah Qurannya, itu berfungsi dan bermanfaat bagi kita. Bagaimana mencetak putra-putri kita, bagaimana mencetak keturunanku dan keturunanmu, bukan hanya pintar tapi solih. Ya, itu sifat yang kedua, Bu. Ada anak itu yang menjadi musuh, kan? Sebagaimana anaknya siapa, Bu? Nabi Nuh. Namanya siapa anaknya? Kanan itu menjadi musuh bagi Nabi Nuh. Loh, apakah ada yang salah, Ustaz, dengan dalam tanda kutip airnya Nabi Nuh? Enggak ada yang salah, Bu. Nabi Nuh itu sholih. Karena, mohon maaf, hari ini kita itu berprasangka bahwasanya anaknya Ustaz itu mesti sholih. Loh, enggak bisa, Bu. Karena perjalanan kita menuju surga itu penuh dengan onak dan duri. Lu ibu aja jalan dari rumah pengen kesini aja banyak tantangannya, kan? Diajak sama temennya, ayo Mbak, arisan Mbak, nggak usah ngaji, ngapain? Ayo Mbak, kita makan Mbak, di sana rumah makan pojok, yuk. Banyak kan, Bu, tantangannya. Nabi Nuh, Bu, diuji oleh Allah. Ya, karena sesungguhnya setelah kita beriman kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, Bu, sifat anak itu ada yang menjadi fitnah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan aku jadikan, kata Allah, hartamu, anakmu itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Bagaimana kita melihat, Bu, mungkin ada di antara keluarga kita, ada seorang ibu-ibu, anaknya masih bayi, tapi sudah kankernya penyakit paru-paru, kemudian jantung, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu. Ya, Masya Allah, itu menjadi ujian bagi orang tuanya, Bu. Bahkan masih kecil, ada yang anaknya cacat. Ada nggak, Bu? Banyak. Itu ujian, Bu. Ketika orang tuanya itu sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka pahala yang besar nanti di sisi Allah dan di akhirat. Maka
hari ini ketika anakku dan anakmu tidak menjadi ujian, mari kita cetak anak sifat yang keempat yang kita harapkan menjadi qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun, Bu? Qurrata ayun adalah tetangga perumahan Mekarsari, ya. Qurrata ayun itu apa sih, Bu? Itu bahasa Arab. Apa terjemah Indonesianya, Ustaz? Permata hati. Itu sifat anak yang keempat yang pengen saya harapkan, Pak Pendi harapkan, dan ibu harapkan. Apalagi ibu mengandung 9 bulan. Kita sebagai laki-laki, ibu Masya Allah pengen mengharapkan betul putra-putri kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya setelah saya, ibu-ibu, wali santri Rainbow Kids ini paham bahwasanya anak itu ada 4 sifat. Yang pertama bisa jadi anak kita menjadi perhiasan, yang kedua bisa jadi anakku dan anakmu bisa menjadi musuh, yang ketiga bisa jadi keturunan kita menjadi ujian dalam kehidupan kita, yang keempat anak kita bisa menjadi qurrata ayun, jadi permata hati bagi kita. Setelah kita paham Bapak dan Ibu, kita akan membahas apa Ustadz manfaatnya, dahsyatnya saya itu memiliki anak soleh itu apa. Mohon maaf Ibu, hari ini orang tua itu terkadang tidak paham. Anaknya yang penting sekolah, anaknya yang penting masuk SMA favorit, SMP favorit, tidak tahu mindset apa yang dituju dan goal apa yang dituju. Ya, makanya kita akan membahas apa Ustadz manfaat bagi seorang ibu, seorang bapak ketika memiliki anak-anak yang solih. Ada 3 setidaknya Ibu. Yang pertama, ketika saya dan Ibu memiliki anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, sesungguhnya anak kita itu akan menunggu kita di depan pintu surga, Bu. Loh, apakah tidak beruntung sekali orang tua ditunggu anaknya di depan pintu surga, Bu? Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim itu menjelaskan, Bu, nanti ada anak-anak yang kelak di akhirat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dihisab, ditimbang amal kebaikan mereka itu lebih berat, Bu. Maka hisabnya ringan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, dengan hisab yang ringan dan cepat. Karena amal kebaikannya banyak. Maka setelah dihisab oleh malaikat, mereka melewati sirat, Bu. Tahu sirat, Bu? Jembatan. Kemudian ketika melewati sirat mereka selamat karena amal kebaikan mereka, sampailah di depan pintu surga. Allah mengatakan kepada anak yang soleh ini, udkhulul jannata, lombok masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh. Anak yang soleh Ibu, nengok kanan, hadap ke depan, nengok ke belakang, hadap ke kiri, belum didapatkan ibunya dan bapaknya yang dulu bersama-sama di dunia. Berkata kepada Allah, ya Rabb, Anda tadkhulul jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Wahai Rabb kami belum mau masuk ke dalam surga-Mu hingga Engkau datangkan kepada kami ibu dan bapak kami yang dulu bersama-sama di dunia. Lalu ketika itu Allah mengulangi perintahnya yang kedua kali, Ibu. Udkhulul jannata, lalu masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh. Kamu telah taat kepadaku dan taat kepada Rasulku Muhammad SAW. Ini balasan atas ketaatanmu selama di dunia. Masuklah ke dalam surga. Anak yang soleh, Bu, menghadap ke depan, nengok kanan, nengok kiri, menghadap ke belakang, belum didapatkan orang tuanya. Berkata lagi kepada Allah, ya Rabb, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummatuna. Wahai Rabb kami belum mau masuk ke dalam surga-Mu hingga Engkau datangkan kepada kami bapak dan ibu kami yang dulu bersama-sama di dunia. Maka Allah menjelaskan, Bu, mali arohum, ada apa dengan orang tua kalian? Orang tua kalian masih di belakang, masih terjejer, masih mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian anak itu merintih, Bu, mengemis kepada Allah agar Allah memberikan izin kepada anak yang soleh ini untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita tahu Bapak dan Ibu, syafaat itu terbagi menjadi 2. Ada syafaat khos, ada syafaat am. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Salah satu contoh syafaat yang khusus, syafaatnya Rasulku dan Rasulmu Muhammad SAW.
Wassalam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Adapun syafaat yang kedua, bu, syafaat umum. Salah satu contoh syafaat umum adalah syafaat anak yang soleh yang belum mendapatkan ibu dan bapaknya di dalam surga. Dia merintih dan mengemis kepada Allah. Allah mengizinkan kepada anak yang soleh ini, ibu, nyari orang tuanya, dicari, diorek-orek, didapatkan ibu dan bapaknya, digenggam tangannya erat-erat, dipegang tangannya kencang-kencang, bu, digandeng, bu. Sesampainya depan pintu surga, Allah mengulangi perintahnya yang terakhir kali. Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang solih, kamu bersama kedua orang tuamu. Kalau anakku dan anakmu solih, bu, gak nunggu kita di depan pintu Indomaret, gak nunggu kita di depan pintu mall, gak nunggu kita di pintu Transjoki sini, bu. Gak bisa jadi ketika di dunia anak kita nunggu kita. Oh, yang bawa ATM bapaknya, ya bu, bapaknya masih belakang. Lu ketika anak kita solih, bu, anak kita gak nunggu kita di depan pintu bioskop, bu, tapi anak kita nunggu kita di depan pintu surga. Makanya saya, Masya Allah, begitu iri, bu, ketika ada seorang ibu, seorang bapak, anaknya itu Masya Allah diajak ke masjid, ikut sekolah, sudah ngapalin juz 30 dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai surat An-Naba, bu. Masya Allah, lu gak beruntung, bu. Lu kalau anak kita mohon maaf hanya ganteng, putih, tinggi, kita hanya banggakan di dunia ketika mereka tidak solih. Tapi kalau anak kita hari ini sejak Rainbow Kids-nya, bu, sejak PAUD-nya, TK-nya sudah dididik tentang agama Allah dan tentang sunnahnya Rasul, Masya Allah, beruntung bagi ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan, menyusui anak kita hingga 2 tahun. Berapa sih punya kita cari? Itu manfaat yang pertama, bu. Kalau ibu-ibu di Mekarsari sini memiliki anak yang solih, sesungguhnya anakku dan anakmu akan nunggu kita di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bermanfaat yang pertama. Adapun manfaat yang kedua, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kedahsyatan ketika saya, ibu, bapak memiliki anak-anak yang solih dan solihah, maka sesungguhnya anak yang solih, bu, doanya itu nyaring dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mungkin sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para ustadz, para khatib ketika Jumatan, mungkin ibu dengar dari rumahnya, para kiai dan lain sebagainya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ilamin salasin. Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Di situ, bu, Rasulullah mengatakan waladun solihun, bukan cuma mengatakan waladun saja. Waladun itu artinya anak. Kalau Rasulullah mengatakan waladun saja, tentunya anak berzina itu doanya akan nyampe kepada orang tuanya. Kalau Rasulullah hanya mengatakan waladun saja, cuma anak, bu, anak pembunuh itu doanya akan nyampe kepada orang tuanya yang sudah berkalang tanah dalam kuburnya. Kalau nabiku dan nabimu hanya mengatakan waladun saja, cuma anak, bu, anak yang korupsi itu doanya akan nyampe kepada orang tuanya. Tetapi di situ Rasulullah, bapak dan ibu, mengatakan waladun solihun. Kalau kita belajar nahwu, bu, di situ ada tarkibnya apa, Pak Fendi? Waladun solihun, sifat mausuf, bu. Waladun sebagai mausufnya, solih sebagai sifatnya. Anakku dan anakmu, bu, bukan cuma anak saja, tetapi ketika anakku dan anakmu pengen doanya nyampe kepada orang tuanya, ibunya dan bapaknya, walaupun ibu dan bapaknya itu sudah berkalang tanah dalam liang lahatnya, dia harus memiliki sifat, yaitu solih. Baru ketika anak kita berdoa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Maka ketika anak kita solih, doanya akan nyampe kepadaku dan kepadamu, walaupun ibu dan bapak sudah berkalang tanah dan kita masuk dalam liang lahat kita. Bapak nggak beruntung? Tanya itu, bu, di rumah sakit itu ketika sudah orang tuanya itu sudah mendekati sakaratul maut, bu, yang diharapkan oleh anaknya itu bukan mobil Fortuner, bu. Yang diharapkan anaknya itu bukan bangunan mewah, rumah yang tingkat 3, bu. Tapi yang diharapkan oleh anaknya itu apa, bu?
Doa. Ibunya sudah mendekati garis ajalnya, anaknya masih muter kerja terus lupa untuk berbakti pada orang tuanya. Anaknya masih sibuk terus dengan urusan pekerjaannya, sampai lupa bahwasanya ibunya sudah mendekati garis ajalnya. Itulah manfaat yang kedua, Bu. Ketika saya, bapak dan ibu memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, maka sesungguhnya anak kita itu doanya sangat nyaring di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, Bu, ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah, maka sesungguhnya kita akan terhindar dari sifat yang tercela. Ya, sifat yang tercela ini kata Nabi SAW itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Bu. Nabi itu pernah bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manir rukub fikum. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Di antara sahabatnya Nabi, ada yang menjawab, Bu, ya Rasulullah, ar-rukub alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul itu, wahai Rasul, orang yang tidak memiliki anak dan keturunan. Nabiku dan nabimu, ibu dan bapak mengatakan, la, bukan itu. Ar-rukub min ummati, orang yang mandul di antara umatku adalah orang yang banyak anaknya, tetapi anaknya tidak ada yang paham tentang syariat Allah, dan anaknya tidak ada yang paham tentang sunnahnya Nabi SAW. Kalau anak ibu 3, anak saya 1, anak Pak Fendi 4, kok 4-4-nya ini anak tidak ada yang paham tentang syariat Allah dan syariat Rasul? Bisa jadi kita dikatakan mandul nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Walaupun ibu memiliki anak 3, walaupun kita dikatakan subur oleh mertua kita menjadi menantu yang subur, kita dikatakan oleh tetangga perumahan kita menjadi orang tua yang subur, kita dikatakan oleh teman kerja kita menjadi orang tua yang subur, tapi ketika anakku dan anakmu, ibu, tidak memiliki kesolihan, apa yang akan kita harapkan nanti di akhirat? Makanya Masya Allah, beruntung bagi ibu, sejak kecilnya sudah dididik tentang Islam, sudah disuruh hafalan. Di sini ada hafalan ya Pak? Ada hafalan. Diajarkan doa, Bu. Loh, hari ini mohon maaf Ibu, pendidikan itu mementingkan akhirat atau mementingkan dunia, Bu? Kalau hari ini di luar, Bu, mementingkan dunia. Lu coba Ibu dulu ketika SMA, saya ketika SMP, SMA, pelajaran PAI, Bu, seminggu itu cuma berapa jam, Bu? 2 jam. Lu kita kira Bu, hidup di akhirat itu cuma 2 jam. Lu pelajaran matematika, pelajaran biologi, pelajaran IPS itu betetek, Bu, dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu itu full, Bu, IPS, IPA dan lain sebagainya. Tapi pelajaran agama, ironisnya cuma berapa jam, Bu? 2 jam. Padahal lebih lama hidup di akhirat atau di dunia, Bu? Di akhirat. Makanya kita patut sedih, Bu. Makanya ibu insya Allah di Rainbow Kid, di rumah Quran Al-Mutakin ini, wallahi saya berhusnudon, kamu tidak akan rugi, Ibu. Ketika menyekolahkan, dididik dengan diajari doa-doa, diajari hafalan surat-surat pendek, diajari tentang sholat. Oh, gak beruntung Ibu. Gak apa-apa nak, Ibu gak hafal juz 30. Ibu cuma hafalnya 3 surat yang terakhir nak. Semuanya kul semua nak. Gak apa-apa, kamu hafalin surat Al-Humazah nak. Lanjut, antara surat Al-Asr nak. Terus sampai Al-Alaq nak, sampai An-Naba. Gak apa-apa, ibumu sama bapakmu cuma hafalnya 3 surat. Yaitu depannya kul wallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Ibu sejak belum menikah sampai hari ini memiliki 3 anak, hafalannya cuma ajek di 3 surat. Marilah tambah, Bu. Insya Allah di rumah Quran Al-Mutakin ini bisa membimbing Ibu. Pak Ustadz, Bu Ustadzah, saya pengen dong setoran juz 30 saya. Lu terkadang hari ini Bu anaknya sudah hafal surat yang panjang, ibunya belum hafal. Mari kita bersama-sama